Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman media, dari hasil pertemuan berkala KSSK yang ketiga tahun 2025, yaitu pada tanggal 25 Juli 2025, Jumat yang lalu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan atau kita singkat SSK pada triwulan 2, jadi kita membuat assessment untuk triwulan kedua tahun 2025, stabilitas sistem keuangan triwulan kedua 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Kondisi global terutama dipengaruhi oleh dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat dan juga eskalasi dari ketegangan baik geopolitik dan militer telah mewarnai situasi dan disikapi dengan kewaspadaan. Kami dari KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga, yaitu kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial, dan payment system di tempatnya Pak Gubernur, kebijakan sektor keuangan dan pengawasan serta regulasi sektor keuangan di OJK serta lembaga penjamin simpanan, akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antar lembaga tersebut dapat terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan, namun juga sekaligus yang penting menjadi fokus KSSK juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, ketidakpastian perekonomian global pada triwulan kedua, yaitu periode April, Mei hingga Juni tetap tinggi. Ini akibat kebijakan tarif resiprokal yang dilakukan Amerika Serikat dan juga ketegangan geopolitik terutama di Timur Tengah. Pada bulan April, Amerika Serikat mengumumkan tarif resiprokal dan juga retaliasi dari Tiongkok yang memicu ketidakpastian perekonomian global. Di Timur Tengah, ketegangan geopolitik meningkat dan kedua hal tersebut meningkatkan ketidakpastian yang berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Amerika, Eropa, dan Jepang yang mengalami perlambatan. Ekonomi Tiongkok triwulan kedua tumbuh 5,2%, lebih rendah dari triwulan pertama yang tumbuh 5,4% year on year akibat menurunnya ekspor RRT ke Amerika Serikat. India diperkirakan tumbuh baik dengan masih kuatnya investasi. Negara-negara berkembang lain juga mengalami perlambatan akibat penurunan ekspor ke Amerika dan perlemahan perdagangan global. Pada aliran modal terjadi pergeseran aliran modal dari Amerika Serikat ke aset yang dianggap aman, terutama aset di keuangan di Eropa dan Jepang serta ke komoditas emas. Di sisi lain, pergeseran aliran modal dari Amerika Serikat ke emerging market telah mendorong
Di satu sisi perlemahan mata uang Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat terhadap mata uang global, dan tentunya di sisi lain perkuatan dari beberapa mata uang. Dengan perkembangan ketidakpastian dan pergerakan perdagangan serta capital market tersebut, Bank Dunia pada laporan Juni 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global adalah sebesar 2,9% dengan purchasing power parity weight. Ini adalah pertumbuhan yang menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya, yaitu sebesar 3,2%. Untuk memberikan gambaran bahwa ketidakpastian telah menurunkan atau merevisi turun pertumbuhan ekonomi global seperti yang disampaikan Bank Dunia dari 3,2 menjadi 2,9. OECD juga menyampaikan hal yang sama, merevisi pertumbuhan perekonomian global 2025 dari 3,1% menjadi 2,9%. Ini adalah lingkungan yang kami amati dan kita waspadai. KSSK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua akan tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif, serta aktivitas dunia usaha yang cukup resilient yang didukung oleh peranan APBN di dalam menjalankan fungsi counter cyclical maupun di dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas market. Stimulus ekonomi telah diluncurkan oleh pemerintah pada kuartal 1 maupun kuartal kedua, serta dorongan dari program-program strategis pemerintah yang mulai berjalan. Juga dukungan terhadap sektor-sektor prioritas yang memberikan dukungan terhadap bertahannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang paling rentan dan juga bantuan terhadap sektor yang dianggap rentan dalam situasi yang sangat tidak pasti. Ekspor masih mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 15,39 miliar US dollar year to date per Mei 2025. Dari sisi moneter, Bank Indonesia juga melakukan penurunan suku bunga, melonggarkan likuiditas, meningkatkan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit dan pembiayaan di sektor-sektor prioritas, dan kita akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK. Termasuk secara aktif menjajaki potensi kerjasama dari Bank Indonesia, baik bilateral maupun multilateral untuk pemerintah. Keberhasilan dari negosiasi penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat untuk Indonesia menjadi 19%, diperkirakan dapat mendorong kinerja sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan furniture. Di sisi lain, import dengan tarif 0% atas produk Amerika Serikat diperkirakan mendorong harga produk migas dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah. Perkembangan risiko rambatan perlu untuk terus dicermati. Dalam hal ini, kinerja sektor manufaktur yang masih menunjukkan
kontraksi PMI manufaktur yaitu 46,9 posisi Juni 2025 perlu untuk terus menjadi perhatian. Peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan akan terus didorong melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Danantara yang makin optimal. Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier efek yang lebih besar, sehingga ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5%. Nilai tukar rupiah tetap stabil dan cenderung menguat didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Nanti Pak Gubernur akan menjelaskan lebih jauh. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah di pasar offshore non-deliverable forward sempat mengalami tekanan tinggi akibat ketidakpastian ekonomi global pada awal kuartal kedua. Sebagai respons, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar falas termasuk intervensi di pasar offshore NDF secara berkesinambungan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar menunjukkan tren penguatan didukung oleh konsistensi kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Pada tanggal 30 Juni 2025, nilai tukar rupiah terhadap US dollar adalah sebesar 16.235 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ini menguat tajam dibandingkan level rupiah yang sempat mencapai 16.865 per US dollar pada bulan April 2025 pada saat tarif resiprokal diumumkan. Tren penguatan rupiah didukung aliran masuk modal yang terjaga serta persepsi positif investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Konversi valuta asing ke rupiah oleh eksportir pasca penerapan penguatan kebijakan terkait devisa hasil ekspor SDA juga mendukung apresiasi nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada 25 Juli relatif stabil di 16.315 rupiah per dolar Amerika. Kedepan nilai tukar diperkirakan stabil didukung oleh komitmen Bank Indonesia. Posisi cadangan devisa tetap tinggi pada akhir Juni 152,6 miliar US dollar. Setara dengan 6,4 bulan import atau 6,2 bulan import plus pembayaran utang luar negeri dari pemerintah. Seperti diketahui, standar kecukupan internasional adalah 3 bulan import. Jadi cadangan devisa Indonesia lebih dari 2 kali standar kecukupan internasional. Inflasi yang diukur dengan indeks harga konsumen IHK juga terjaga rendah. Hal ini mendukung agar daya beli masyarakat tidak mengalami penurunan. Inflasi IHK tercatat 1,87% pada Juni 2025 akhir kuartal kedua. Inflasi inti mengalami penurunan, inflasi volatile food rendah, dan inflasi administered price juga terkendali. Inflasi inti turun menjadi 2,37% year on year, dipengaruhi oleh konsistensi suku bunga kebijakan
dalam mengarahkan ekspektasi inflasi sesuai sasaran inflasi. Sementara itu, inflasi yang berasal dari volatile food tercatat rendah 0,57% year on year, didukung oleh pasokan komoditas pangan utama dan eratnya sinergi pengendalian inflasi oleh tim pengendali inflasi pusat daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Inflasi administered price terkendali sebesar 1,34% year on year. Di tengah kenaikan tarif air minum PDAM serta harga sigaret kretek mesin dan sigaret kretek tangan. Kedepan, KSSK melihat inflasi akan tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2025 dan 2026. Inflasi inti akan semakin rendah seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar. Kapasitas ekonomi juga masih memadai untuk mengakomodasi permintaan dan imported inflation yang terkendali, serta dampak positif dari digitalisasi. Inflasi volatile food juga diperkirakan tetap terkendali, didukung oleh sinergi pengendalian inflasi oleh pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia. Selanjutnya untuk pasar surat berharga negara. Pasar surat berharga negara menunjukkan perbaikan kinerja pada triwulan kedua tahun 2025. Yield dari surat utang negara seri benchmark tenor 10 tahun mengalami penguatan turun 41 basis point year to date ke level 6,62% pada posisi akhir triwulan 2 2025. Investor asing juga mencatatkan net buy sebesar 42,04 triliun rupiah year to date, di mana porsi kepemilikan asing mencapai 14,56% per Juni 30, 2025. Pergerakan yield dan kepemilikan investor asing pada triwulan 2 2025 dipengaruhi pertama oleh perkembangan tarif import Amerika Serikat yang tadi mulai berlaku April, eskalasi konflik Israel dan Iran, inflasi di Amerika Serikat yang masih relatif tinggi, dan inflow investor asing, serta keputusan Bank Indonesia untuk memangkas BI rate sebesar 25 basis point pada bulan Mei 2025. Per 25 Juli 2025, yield dari SBN 10 tahun terus mengalami penurunan hingga 51 basis point year to date, hingga mencapai level 6,51%. Seiring dengan penurunan BI rate lebih lanjut ke level 5,25% pada Juli 2025. Dari sisi kepemilikan investor asing masih mencatatkan net buy sebesar 58,29 triliun rupiah year to date hingga posisi 25 Juli 2025. Dan porsi kepemilikan asing sedikit mengalami kenaikan di 14,64% dari posisi 30 Juni 14,56%.
Teman-teman media, seperti yang sudah kami sampaikan, APBN hingga semester 1 terus melakukan tugasnya, melakukan counter cyclical, memitigasi kecenderungan tekanan ekonomi, termasuk dalam hal ini terus mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kelompok paling rentan. Stimulus ekonomi dan implementasi dari program-program strategis pemerintah telah menopang APBN tumbuh ekonomi di 4,87% year on year pada triwulan 1 2025. Dan kita berharap pada triwulan kedua masih akan tetap terjaga. Tren perbaikan dari kesejahteraan seperti jumlah penduduk miskin per Maret 2025 oleh BPS dinyatakan turun 1,37 juta orang dibandingkan Maret 2024. Dari sisi angka pengangguran juga mengalami penurunan dari 4,82% Februari 2024 menjadi 4,76% Februari 2025. Tambahan lapangan kerja mencapai 3,59 juta pada periode Februari 2024 ke Februari 2025. Dengan berbagai indikator tersebut, APBN akan terus dijaga untuk mampu menjalankan fungsi baik mendorong pertumbuhan ekonomi maupun menjaga stabilitas. Belanja negara telah terrealisir 38,8% dari pagu APBN, pendapatan negara mencapai 40% dari target APBN, dan posisi keseimbangan primer mencapai surplus 52,8 triliun, sementara total postur mengalami defisit 204,2 triliun atau 0,84% dari PDB, masih di dalam batas Undang-Undang APBN. Realisasi belanja negara yaitu 1.406 triliun rupiah. Ini di tengah kebijakan awal yaitu melakukan rekonstruksi anggaran agar dapat sesuai dengan prioritas pemerintah dan upaya menciptakan multiplier yang lebih besar pada perekonomian dan perbaikan kesejahteraan rakyat. Belanja pemerintah pusat mencapai 1.003,6 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai 402,5 triliun rupiah. Capaian ini tumbuh positif dari sisi belanja dibandingkan periode semester 1 tahun 2024 dan diharapkan akan menjadi pengungkit daya beli masyarakat serta meningkatkan aktivitas dunia usaha. Realisasi belanja negara difokuskan untuk membelanjakan pada area-area yang merupakan agenda pembangunan nasional dan program strategis nasional, termasuk yang menjadi perhatian adalah pemberian makanan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi dan pembangunan sekolah-sekolah, dan juga belanja subsidi dan kompensasi. Belanja negara bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat melalui berbagai program-program perlindungan sosial, baik melalui program Keluarga Harapan, pemberian kartu sembako untuk masyarakat miskin,
kredit murah untuk usaha mikro, ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau, serta bantuan dan subsidi tarif listrik, pertalite, solar, LPG, dan stabilitas pasokan harga pangan. Pemerintah akan menggunakan APBN secara optimal untuk menjadi shock absorber di tengah ketidakpastian dan gejolak ekonomi global. APBN terus dioptimalkan dalam mendorong dan mencapai pertumbuhan agar tetap bertahan di sekitar 5% melalui berbagai kebijakan dan bekerja sama dengan KSSK, terutama Bank Indonesia OJK LPS, dan juga dengan sektor swasta dan BUMN. Seperti diketahui, pemerintah telah juga melancarkan stimulus ekonomi di triwulan kedua yang mencapai 24,4 triliun rupiah untuk menjaga daya beli dan mendorong dunia usaha serta menjaga stabilitas, termasuk diskon transport sebesar 0,94 triliun, PPN ditanggung pemerintah sebesar 6% untuk tiket pesawat kelas ekonomi, diskon tiket kereta api sebesar 30% dan diskon tiket angkutan laut sebesar 50% selama periode Juni dan Juli 2025. Kami bersama Menko Perekonomian dan Menteri terkait juga sedang menyiapkan untuk paket Nataru yang akan diumumkan segera. Kebijakan diharapkan dapat mendorong sektor transportasi dan pariwisata dalam negeri dan tentunya akan menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Pemerintah juga memberikan penebalan bantuan sosial pada triwulan 2 2025 mencapai 11,9 triliun rupiah dalam bentuk pemberian kartu tambahan kartu sembako 200.000 per bulan dan bantuan pangan 10 kilo beras bagi 18,3 juta kelompok penerima manfaat yang diberikan 2 bulan berturut-turut yaitu Juni dan Juli. Ini diharapkan akan bisa menjaga di kuartal kedua dan sebagian di kuartal ketiga. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah BSU dengan anggaran 10,72 triliun rupiah. Subsidi atau bantuan 600.000 untuk bulan Juni dan Juli disalurkan pada bulan Juni 2025 kepada 17 juta pekerja dan buruh dengan gaji 3,5 juta rupiah per bulan atau setara UMP dari kabupaten, kota, dan provinsi. Pemerintah juga memberikan Rp600.000 kepada 288.000 guru Kemendikdasmen dan 277.000 guru di Kementerian Agama. Diskon tarif tol diberlakukan sebesar 0,65 triliun, diskon 20% untuk 110 juta pengendara pada bulan Juni dan Juli ini, terutama untuk mendukung mobilitas pada masa libur sekolah. Selain itu, pemerintah juga memperpanjang diskon 50% untuk iuran jaminan kecelakaan kerja yang menggunakan anggaran non-APBN sebesar 0,2 triliun rupiah bagi industri padat karya tertentu. Kebijakan tersebut untuk menjaga daya beli, daya saing industri dan daya beli masyarakat. Hingga akhir Juni 2025, paket stimulus ekonomi telah terrealisasi sebesar 13,6 triliun rupiah.
Ini diharapkan akan terus meningkatkan momentum agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pemerintah juga mendorong ketahanan pangan nasional. APBN telah merealisir investasi non-permanen dengan menginjeksi Perum Bulog sebesar 16,6 triliun rupiah hingga semester 1 2025. Dana sebesar 16,6 triliun berguna untuk menjaga penguatan cadangan pangan dan yang paling penting menjaga stabilitas harga beras pada saat panen sehingga tidak merugikan petani. Di sisi lain, harga di tingkat konsumen juga tetap terjaga, tidak naik. Kebijakan perkuatan Bulog dilakukan juga untuk komoditas jagung selain beras. Pemerintah juga melakukan deregulasi dengan memangkas 145 aturan yang mengurangi atau dalam hal ini meningkatkan kendala pada distribusi pupuk. 145 aturan telah dihapus. Dengan demikian distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan langsung ke petani tepat waktu tanam. Hal ini menopang produksi beras yang meningkat hingga 13,2% C2C, quarter to quarter, hingga mencapai 19,09 juta ton pada periode Januari hingga Juni 2025. Dengan kinerja di sektor tanam panganan beras tersebut, maka pertumbuhan sektor pertanian agrikultur di triwulan 1 2025 mencapai 10,52% year on year. Sementara itu, cadangan beras di Bulog juga mencatatkan tertinggi dalam sejarah. Untuk terus mendorong produktivitas dan mendukung iklim investasi yang makin kompetitif, sehat, dan berkeadilan, pemerintah terus menerapkan beberapa kebijakan antara lain mengenakan bea masuk tindak pengamanan atau BMTP terhadap import produk expandable polystyrene. Kebijakan ini adalah untuk melindungi industri di dalam negeri dari lonjakan import produk expandable polystyrene. Kedua, pemerintah juga melakukan penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE sebagai pihak pemungut PPh pasal 22. Ini untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha daring tanpa, saya ulangi lagi, tanpa ada tambahan kewajiban baru. Jadi ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru. Untuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, pemerintah telah merealisir anggaran 18,8 triliun rupiah semester 1 melalui program FLPP. Dan ini telah membantu membangun 115.930 unit rumah FLPP bagi MBR. Total target untuk tahun 2025 ini dinaikkan
untuk pembangunan rumah dari 220.000 unit rumah menjadi 350.000 unit rumah. Ini adalah upaya untuk terus mempercepat target 3 juta rumah dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan investasi swasta, deregulasi dilakukan, relaksasi juga dilakukan. Pemerintah melakukan percepatan penetapan tarif perlindungan dari 40 menjadi hanya 14 hari kerja, serta mengintegrasikan sistem pengawasan melalui CEISA Bea Cukai sebagai langkah konkret agar arus barang dapat terus diperlancar, biaya logistik terus dikurangi, dan daya saing ekonomi produksi nasional ditingkatkan. Pemerintah akan terus melakukan reform perpajakan dan kepabeanan, termasuk opsi penyesuaian tarif. Situasi yang terjadi akan terus menjadi bahan bagi pemerintah dalam mempercepat dan memperluas deregulasi yang menghambat perdagangan dan investasi. Upaya dengan negosiasi dan menurun tarif resiprokal Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% akan dijadikan momentum bagi terus mendorong deregulasi dan perbaikan iklim investasi. Dari sisi pendapatan negara, tantangan dan gejolak ekonomi global serta moderasi komoditas juga berkontribusi pada realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar 1.201,8 triliun pada semester 1. Penerimaan perpajakan mencapai 978,3 triliun rupiah dan PNBP mencapai 222,9 triliun rupiah. Kinerja pendapatan negara triwulan 2 telah menunjukkan perbaikan dibandingkan pada triwulan 1, meskipun masih kontraksi, dan nanti kami akan sampaikan pada konferensi pers terpisah pada bulan Agustus, karena semester 1 sudah kami sampaikan ke media maupun DPR. Dari sisi pembiayaan anggaran, masih sesuai dengan rencana, mencapai 283,6 triliun rupiah atau 46% dari rencana APBN 2025. Realisasi terdiri dari pembiayaan utang 315,4 triliun rupiah atau 40,7% dari target APBN 2025 yang sebesar 775,9 triliun rupiah. Penyaluran pembiayaan non-utang mencapai 31,8 triliun, digunakan terutama untuk program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP yang tadi telah saya jelaskan. Juga bagi ketahanan pangan, yaitu injeksi kepada Bulog sebesar 16,6 triliun dalam rangka stabilitas harga beras. Pembiayaan utang dipenuhi melalui penerbitan SBN neto sebesar 308,6 triliun rupiah dan pinjaman neto sebesar 6,9 triliun rupiah. Kami akan terus menjaga pembiayaan secara hati-hati dan terukur dengan tetap memperhatikan outlook defisit APBN 2025, likuiditas pemerintah, dan terus mencermati dinamika pasar keuangan dan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko utang. Itu yang kami sampaikan dari sisi KSSK, perekonomian, dan APBN. Selanjutnya